Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mengajari kalian tentang memahami informasi dalam teks yang di Bendo ya. Memahami informasi dalam teks. Pada kegiatan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita digunakan untuk membantu kalian mengenali dan memahami isi suatu cerita. Kali ini kalian akan belajar memahami informasi dalam teks non-fiksi. Ayo membaca. Setelah mendengarkan penjelasan Bunda mengenai bangga berbahasa Indonesia, Andin menjadi ingin lebih tahu lagi mengenal sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai bahasa Indonesia, Andin membaca artikel sejarah singkat lahirnya bahasa Indonesia yang dimuat di surat kabar. Bacalah artikel mengenai sejarah lahirnya bahasa Indonesia berikut. Sejarah singkat lahirnya bahasa Indonesia oleh Verla Devanka Adria Martianino. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan atau bahasa nasional yang digunakan oleh rakyat Indonesia. Tercatat bahasa Indonesia telah menyatukan rakyat di 17.000 pulau, 350 suku, dan 750 bahasa daerah. Bahasa Indonesia sendiri resmi dijadikan sebagai bahasa persatuan pada 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Lantas, bagaimana sejarah singkat lahirnya bahasa Indonesia? Sejarah lahirnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Melayu dapat dibuktikan dari sebuah prasasti di Palembang tahun 683 yang penulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Sejak saat itu, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat yang tinggal di Selat Malaka. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mulai beralih fungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan antar golongan, pedagang, dan kerajaan yang terus meluas di Nusantara. Perluasan ini terus berlanjut hingga abad ke-17 ketika Belanda menduduki Indonesia. Memasuki abad ke-20, rakyat Indonesia merasa butuh sesuatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa yang bersatu. Setelah itu, rakyat pribumi pun sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu mereka. Lebih lanjut, bahasa Melayu distandarkan oleh rakyat tanah air yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kemudian resmi menjadi bahasa persatuan, atau bahasa nasional pada 28 Oktober 1928, yakni bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Sesuai usulan dari Muhammad Yamin dalam Kongres Sumpah Pemuda, beliau menyumbangkan ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk berkomunikasi antar sesama. Itulah alasan bahasa Indonesia yang berperan sebagai bahasa persatuan. Selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dicanangkan dalam Kongres Internasional Bahasa Indonesia di Jakarta 28 Oktober sampai 1 November 2018. Satu bukti bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional adalah adanya buku-buku berbahasa Indonesia untuk